Kenalkan, nama saya Candika Aura Putri dari 11 MIPA 4 akan membacakan teks monolog karya dari Agus Nur berjudul Nasib Sial Seorang Badut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang, tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon, yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu. Berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengafir-ngafirkan orang, hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Sekarang, orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan, seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Nggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Udah jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan, bapak saya sering diundang, karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang, pelawak aja kalah lucu kok sama politikus? Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum seperti itu. Badut saya juga manusia. Bisa fall in love dan punya pacar. Lihat itu, ganteng gak pacar saya? Namanya Minggu. Lengkapnya Minggu enaknya halo. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu mengira saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga. Minggu itu berat. Kamu gak akan kuat jarak itu. Aku kira kamu sudah gak main sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I need you. Kalau aku kamu, kita berdua bersama selamanya. Minggu.
dengan siapa? Gak ada yang datang. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menetap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan begitu. Ini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang baru. Saya sama sekali tak pernah memikirkan ini. Tapi suatu hari saya diminta untuk mengisi liburan pada kampanye pasar. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak utuh. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa tertingkal-tingkal, hanya menjepit-jepitkan jari seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan punggung saya, semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang masih tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa tolol saat itu. Lalu, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Dia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin akan cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu lebih besar. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul dengan kamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar. Orang melihat kamu, tapi sesungguhnya mereka menyukai. Orang seperti kamu yang menyukai. Kemudian mereka mendanani menjadi yang seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan BKP. Tapi ada yang bilang BKP itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja. Ijazah bisa dibutuhkan. Betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling itu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita.